sahabat inspirator. Semangat bangkit. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar sahabat inspirator? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga hari ini perjalanan hidup kita berjalan dengan baik. Apa yang kita inginkan bisa terwujud. Semoga hari ini segala sesuatunya atau peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa kita terima secara utuh. Karena dualitas peristiwa itu yang harus kita sadari adalah sudah apa adanya. Sehingga hari ini semoga tidak ada lagi penolakan setiap peristiwa atau kejadian di dalam kehidupan kita sebagai bentuk manifestasi kesadaran kita, karena sejatinya kita adalah entitas tanpa batas. Sehingga hari ini sudah tidak ada lagi batasan cara kita berpikir ataupun menyikapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk menyadari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa kita hidup sekarang, saat ini, di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para sahabat, kembali saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang kenapa setiap peristiwa atau kejadian itu masih berulang kepada kehidupan kita. Misalkan kita masih sering kecewa, sering sedih, atau mungkin sering dibohongi, atau hidup kita masih gali lubang tutup lubang, mungkin masih sering berhutang, ya. Hidup kita begitu-gitu aja, atau masih sering marah, dikit-dikit marah, atau dikit-dikit tersinggung. Kenapa itu masih sering terjadi? Nah, di episode kali ini kita akan mencoba membahasnya, kenapa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan para sahabat bisa menonton video ini sampai selesai, sehingga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi sebuah pemahaman baru, pengetahuan baru, dan tentunya menjadi hidup yang baru setelah mengetahui ilmu dari semesta. Baik, mungkin kita selama ini belum tahu atau tidak menyadari ya bahwasannya sebenarnya hidup kita ini kan sudah berkelimpahan. Berkelimpahan itu ya tentunya jangan kita batasi sebatas materi atau mudah mendapatkan uang, karena berlimpahan itu sejatinya sudah apa adanya, sudah tersedia. Memang mungkin kita terkadang sulit mendapatkan uang, sulit mendapatkan penghasilan. Justru yang ada kekecewaan, kesedihan, kegagalan, utang makin bertambah, pendapatan minim. Nah, itu kita anggap kita belum berkelimpahan. Ya benar, ketika hidup masih seperti itu satu tanda kita belum berkelimpahan. Sama halnya ketika kita masih mudah tersinggung, kita masih mudah kecewa, kita masih sulit memaafkan orang lain, kita masih sering dibohongi, atau kita masih gampang menyalahkan orang lain, yaitu juga indikasi kita belum hidup berkelimpahan. Terlepas dari apapun penyebabnya, kalau kita masih hidup di situasi seperti itu, di perasaan seperti itu, ya kita belum berkelimpahan. Nah, kan pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Baik para sahabat, mungkin pernah mempertanyakan itu, tapi mungkin belum ketemu jawabannya. Ya, mudah-mudahan video ini jawaban dari semua pertanyaan para sahabat
yang mungkin melalui video ini menjadi satu gambaran atau pesan dari semesta. Oke, pertama sekali yang harus kita pahami adalah kenapa sampai saat ini hidup kita belum berkelimpahan, padahal sejatinya kita ini adalah makhluk yang sudah berkelimpahan, diciptakan oleh Allah. Ya, pertama yang harus kita pahami dan harus kita sadari, kita ini kan makhluk ciptaan Allah, yang kalau kita sadari kita ini adalah bagian dari dirinya, dari diri sang kreator, sang pencipta. Kenapa? Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di video tentang siapa diri kita sebenarnya. Kan dulu sewaktu kita diciptakan sudah kutiupkan ruhku, kata Allah. Quran surat 38 ayat 72. Kan ini dulu yang harus kita pahami, harus kita sadari. Yang namanya ruhku berarti kan ya aku sang kreator, aku sang maha pemberi rezeki, aku sang maha kaya, aku sang maha rahman rahim. Kan ada aku di situ, benar tidak? Nah, ini kita tidak menyadari. Inilah yang kita sebut kita sudah berkelimpahan. Ada sepercik bagian Allah yang ada di dalam diri kita. Artinya kita sudah makhluk entitas tanpa batas. Cuma selama ini hidup kita batasi dengan ego, dengan pemikiran, dengan keinginan kita sendiri, tanpa kita sadari, tanpa kita kenali siapa diri kita yang sebenarnya. Tambah lagi data-data atau informasi yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita menjadi belief system berupa doktrin-doktrin atau dogma-dogma, sehingga menjadi pribadi yang tidak mengenal diri sendiri, yang akibatnya hidup pun dikontrol atau dikomandoi orang lain atas nama apapun yang menjadi belief system dalam menjalani hidup ini. Nah, akhirnya yang ada, yang jadi, yang melekat pada diri kita adalah egosentrik, kemudian bisa berdampak negatif pemikiran atau perasaan, sehingga mudah ketersinggungan, gampang sedih, ya, marah, kekecewaan, kemudian pembenaran, kekhawatiran, ketakutan. Kan itu yang ada pada diri kita, terlepas dari apapun persoalannya. Nah, jadi itu semua menjadi bagasi emosi, menjadi luka batin yang tersimpan di alam bawah sadar kita tanpa kita sadari sejak dulu. Nah, itulah yang menjadi penyebab keberlimpahan itu tidak hadir, karena itu yang menutupi keberlimpahan. Efeknya ya kita sulit segalanya, sulit mendapatkan uang, sulit atau tidak berjalannya usaha. Itu semua penyebabnya. Kenapa? Karena kita sudah menutup diri, kita tidak mengenal diri sejati kita itu siapa. Padahal sejatinya kita adalah entitas tanpa batas, kita sudah berkelimpahan. Oke, hari ini kita harus memahami bahwa kita sebenarnya kan bukan emosi itu. Nah, baik para sahabat, jadi kan kita harus tahu apa yang membuat kita itu hidupnya gitu-gitu aja. Jadi yang membuat peristiwa dalam kehidupan kita itu selalu berulang, yang kita mungkin masih sering dibohongi, masih sering kecewa, sering sakit hati, khawatir, takut, dan segala macam, ya, bagasi negatif itu, karena itu belum kita rilis, belum kita lepaskan.
Nah, perasaan itu kan terjadi sejak kita dari dulu, sejak kita lahir. Coba kita cek ya. Tentunya dulu kan kita pasti pernah kecewa, merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua, merasa mungkin dibohongi oleh orang tua, merasa kecewa oleh orang tua. Dari lingkungan keluarga aja dulu. Nah, itu kan tersimpan di alam bawah sadar yang nggak kita sadari. Nah, itu menumpuk menjadi bagasi emosi. Tambah lagi kita bergaul di lingkungan ya, mungkin ya bulian dari teman-teman dari mana saja, dari usia kita kecil yang namanya kita sudah mengenal perasaan. Nah, rasa itu kan ada yang muncul, tapi karena kita belum menyadari dan belum tahu ilmunya, itu tumbuh dan berkembang di alam bawah sadar sampai hari ini. Nah, inilah yang membuat hidup kita ini looping, continuity terhadap bagasi emosi yang muncul di dalam diri kita. Maka wajar hidup kita itu tidak menjadi berkelimpahan karena tertutup oleh bagasi emosi itu. Akhirnya mindset kita merasa sulit, mau usaha ini kesulitan, begitu kan? Ekonomi terasa sulit, bahkan sampai ke kesehatan. Kita mudah sakit. Nah, segala macam ya. Ini memang kedengarannya nggak masuk akal, tapi itulah realitanya. Kalau kita mau menyadari kenapa itu bisa terjadi. Ketika kita berhasil merilis itu semua, merilis emosi negatif itu, bagasi negatif yang ada pada diri, maka hidup kita akan berkelimpahan. Semuanya akan menjadi mudah, karena sebenarnya hidup kita ini adalah sudah kemudahan dan menyenangkan. Baik, kita harus menyadari. Nah, bagaimana cara kita merilis dan kapan kita harus merilis bagasi emosi itu? Yaitu harus rutin kita rilis, harus kita lepaskan. Ibaratkan para sahabat ketika menyapu, membersihkan rumah, kotoran yang ada di rumah kan setiap hari kita sapu rumah tadi. Jadi ya ini juga harus rutin kita rilis, kita lepaskan, karena bagasi emosi ini ada sejak dulu, sejak kita lahir, sejak kita mengenal perasaan yang sudah menumpuk begitu lama. Jadi ya mau tidak mau harus kita rilis setiap hari. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan bagaimana cara kita merilisnya, melepaskannya. Baik, jadi yang pertama harus kita sadari adalah hidup ini kan memang sudah dualitas yang terjadi, suka tidak suka terhadap sebuah peristiwa itu kan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita dibohongi atau bahkan mungkin sebaliknya kita yang membohongi. Kemudian apakah kita memiliki hutang? Tentunya kan perasaan ini tidak nyaman ya. Jadi cara merilisnya ya kita terima perasaan itu, perasaan tidak nyaman itu, perasaan khawatir, takut, kesal. Diterima aja perasaan itu. Sadari bahwa perasaan itu ada. Jangan ditolak. Ketika kita menolaknya, pasti muncul rasa kesal, rasa benci, bahkan marah. Apalagi ketika kita dibohongi. Pasti kita tidak terima. Rasa marah, kesal, atau jengkel. Nah, ketika itu terjadi, kita kan nggak suka ya.
sehingga kita menjadi kesal, marah. Nah, rasa itu ketika muncul ya diterima aja. Rasa itu diterima aja, jangan ditolak. Bahwasannya rasa itu ada dan kita harus sadari itu bukan diri kita, cuman kita yang sadar bahwa perasaan itu ada. Itu dulu. Nah, lalu bagaimana melakukan itu semua? Karena kan mungkin ya menurut para sahabat itu kan bukan hal yang mudah, apalagi perasaan negatif itu atau luka batin itu sudah melekat di dalam diri yang begitu lama. Baik, caranya duduk dulu sebentar, sadari, sadar nafas dulu. Nah, pada saat kita tarik nafas, sadari bahwa kita ini adalah entitas tanpa batas. Energi keberlimpahan itu masuk lewat hidung. Ketika kita menghirup nafas atau ketika kita sedang tarik nafas, nah, saat kita mengeluarkan nafas, disitulah bagasi emosi itu kita keluarkan. Artinya kita melakukan itu membayangkan ketika kita sedang menarik nafas, bahasanya kita sedang menghirup energi keberlimpahan, kemudian ketika kita mengeluarkan nafas, kita juga sambil membayangkan bahasanya bagasi emosi itu keluar melalui napas itu. Nah, ini salah satu teknik ya, merilis. Nah, ini harus rutin kita lakukan. Kita mulai dengan sadar nafas dulu. Itu dulu. Nah, jadi kita munculkan dulu, kita hadirkan rasa-rasa bagasi emosi ya, bagasi negatif, bagasi emosi dari dulu kita hadirkan dulu ya. Kita start dari pertama kali yang kita ingat-ingat aja dulu, sejak ya katakanlah sejak kecil ya, dari yang kita ingat. Dulu kan mungkin yang kita mungkin sahabat ingat ya, ketika dulu ada rasa kecewa, rasa sedih, khawatir, takut, segala macam ya. Semua rasa itu hadirkan dulu, baru kita rilis melalui sadar nafas. Ketika tarik nafas, sambil bayangkan, dinikmati, dirasakan nafas itu ya, masuk melalui lubang hidung, sambil bayangkan yang masuk itu adalah energi entitas tanpa batas, energi keberlimpahan, energi kesehatan ya. Dan pada saat kita mengeluarkan nafas, semua bagasi negatif itu keluar bersama dengan keluarnya nafas. Nah, begitulah cara tekniknya. Kita lakukan ini rutin ya. Yang terbaik waktunya adalah sebelum tidur dan saat bangun tidur. Baik, jadi sebenarnya hidup kita itu masih sulit dan tidak berkelimpahan karena masih kita tutup dengan banyaknya bagasi emosi atau energi negatif yang ada pada diri. Baik para sahabat, mudah-mudahan ilmu ini bisa dipraktekkan, karena ini bukan teori. Maka setelah sahabat
melakukan praktek ini dengan rutin, maka para sahabat akan melihatnya sendiri perubahan dalam hidup yang luar biasa. Disitulah kita akan menyadari bahwa Allah atau Tuhan semesta alam itu maha baik, maha rahman rahim, dan tentunya maha besar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.